Saudara-saudariku terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian MSC Indonesia. Hari ini Senin 12 April 2021. Saya yakin kita semua pasti pernah mendengar kutipan kitab suci berikut ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah menganugerahkan putranya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya benar, kita semua yakin, kita semua percaya bahwa kedatangan Kristus ke dunia lewat perantaraan Bunda Maria, berkarya di tengah umat manusia, wafat di kayu salib, tapi kemudian bangkit di hari yang ketiga. Kita percaya itu semua adalah bukti bahwa Tuhan ada di pihak kita. Bukti bahwa Tuhan mengasihi, mencintai kita semua. Dalam suatu hubungan persahabatan, hubungan percintaan, hubungan itu akan disebut indah, menggembirakan jika cinta dari pihak yang satu dibalas dengan cinta dari pihak yang lain. Cinta dari pihak yang satu dibalas dengan cinta yang sama dari pihak yang lain. Jika hanya satu pihak saja yang mencintai, biasanya disebut bertepuk sebelah tangan. Allah sudah mencintai kita dari awal hingga akhir. Apa buktinya? Ia menciptakan Taman Eden yang begitu indah untuk Adam dan Hawa. Ia membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Ketika tentara Israel mengejar, Allah mengeringkan, membelah Laut Merah dan menyelamatkan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel kelaparan di padang gurun, Allah memberikan roti dari surga, mana untuk mereka santap. Allah bahkan mengirimkan putra tunggalnya untuk kita di dunia. Allah memberikan kita keluarga, ayah, ibu, kakak, adik, sahabat, teman, kekasih yang selalu setia memberikan kita support, kegembiraan, sukacita. Itu semua bukti Allah mengasihi kita, tidak akan membiarkan kita hidup dalam kesendirian. Karena Allah sudah mencintai kita dari awal sampai akhir, maka tugas kita hanya satu, jangan biarkan cinta dari Tuhan itu bertepuk sebelah tangan. Mari kita balas kasih, kita balas cinta dari Tuhan itu dengan cinta kasih yang sama dari hati kita. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana sih caranya membalas kasih Tuhan? Jawabannya hanya satu, pandanglah Yesus dan teladanilah Dia. Lihatlah Yesus, apa yang Ia perbuat, mari kita ikuti. Yesus suka mengampuni dosa orang. Marilah kita juga suka selalu untuk mengampuni sesama. Memang mengampuni tidak selalu mudah, tapi sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, sebagai pengikut Kristus, mengampuni adalah jalan yang harus kita tempuh. Yesus suka menyembuhkan orang sakit. Mungkin kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya pengetahuan untuk menyembuhkan orang sakit. Tapi kita punya diri sendiri untuk dikontrol. Kita punya mulut untuk dijaga, agar dari mulut ini tidak keluar kata-kata yang memberikan luka di hati orang. Kita harus menjaga sikap kita agar tidak mudah membuat orang tersinggung, membuat orang sakit hati. Jika kita melakukan hal yang serupa, saya percaya hidup kita akan semakin berbahagia, kita akan semakin merasakan arti dari Paskah yang sebenarnya. Kalau dulu kita masih sering marah-marah, kita masih sering negative thinking, menyalahkan orang, mari kita tanggalkan itu semua dan kenakan manusia yang baru. Mari kita lahir kembali menjadi manusia yang lebih baru lagi. Mari kita update, kita upgrade hidup kita. Bukan hanya iPhone, bukan hanya handphone, bukan hanya komputer yang kita update, yang kita upgrade. Tapi mari juga kita update, kita upgrade hidup dan iman kita. Hari ini Yesus berkata kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Mari kita semua tanggalkan manusia lama kita, lahir kembali menjadi manusia baru, dan hidupi hidup kita dengan penuh syukur. Semoga Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.